Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz yang kelas 2 semua? Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kembali bertemu, bisa berjumpa dengan Ustadz. Setelah kita libur Idul Adha kemarin, hari ini kita kembali belajar. Di hari Rabu ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, pelajaran kita hari ini sudah masuk kepada pelajaran kedua, yaitu tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran 2, ya. Langsung saja kamu lihat di sini Ustadz akan memutar slide-nya. Nah, ini dia pelajaran kita di hari ini, sudah masuk pelajaran 2, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Yaitu di sini kita akan mempelajari membaca surah An-Nas, membaca, menghafal, dan memahami pesan yang terkandung dalam surah An-Nas. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mulai kita lanjutkan. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya, gambar orang sedang mengaji ataupun membaca Al-Quran. Nah, kita sebagai anak muslim harus bisa membaca Al-Quran. Nah, anak muslim yang senang membaca Al-Quran, yang setiap hari dia membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Al-Quranlah satu-satunya buku ataupun kitab yang kita membacanya kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Al-Quran merupakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muslim yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak saja yang membacanya, yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang membaca Al-Quran, maka kita harus diam dan mendengarkannya. Nah, ini di sini ada kalimat setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, mendapat ketenangan hati. Yang ketiga, menjadi penolong atau syafaat di akhirat. Yang keempat, bersama para malaikat yang mulia. Lalu yang keenam, diangkat derajatnya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak? Kelima ini adalah apa nih kira-kira ini? Setiap huruf yang bernilai 10 kebaikan, mendapat ketenangan hati, menjadi penolong atau syafaat di akhirat, bersama para malaikat yang mulia, diangkat derajatnya. Nih kira-kira ini apa nih? Nah, coba kita lihat ya. Nah, inilah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, keutamaan membaca Al-Quran yang pertama, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Nabi Muhammad mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu, maka dia mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bernilai 10 kebaikan. Dan kata Nabi Muhammad, "Wala aqulu alif lam mim harfin, walakin alifun harfin, lamun harfin, wa mimun harfin." Nah, jadi kalau kita membaca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan dari 3 huruf itu. Ya. Lalu yang kedua, mendapat ketenangan hati.
Lalu yang ketiga, menjadi penolong syafaat di akhirat. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi Muhammad, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti dia akan datang, syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat atau penolong bagi sahabatnya. Nah, siapa sahabat Al-Qur'an? Sahabat Al-Qur'an adalah orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Nah, lalu bersama para malaikat yang mulia. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramim bararah, kata Nabi Muhammad. Siapa yang mahir, pintar, pandai, lancar membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Lalu bagaimana orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Kata Nabi Muhammad, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala berusaha ataupun belajar membaca Al-Quran. Nah, itulah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Nah, surah An-Nas ini merupakan surah yang ke-114 dalam Al-Quran, yang paling akhir. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, nama An-Nas ini diambil dari kata An-Nas yang selalu disebut berulang-ulang dalam surah ini. Arti dari An-Nas adalah manusia. Surah An-Nas ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Maka surah An-Nas ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Maka dinamakanlah dia golongan surah Makkiyah. Nah, anak-anak, nah ini dia tulisan dari surah An-Nas. Nah, sekarang kita akan membacakan surah An-Nas ini. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan surah An-Nas. Nah, surah An-Nas ini isinya tentang perintah Allah kepada manusia. Apa perintah Allah kepada manusia? Perintah Allah kepada manusia agar manusia itu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Baik itu kejahatan yang datang dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Nah, kejahatan itu bisa masuk ke dalam jiwa manusia. Nah, cara berlindung kepada Allah adalah dengan berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak, tadi Ustadz katakan bahwa surah An-Nas ini mengandung isi ataupun isi kandungan dari surah An-Nas ini adalah perintah Allah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Kejahatan dari apa? Bisa kejahatan dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, ada kejahatan dari golongan jin, ada juga kejahatan dari golongan manusia. Ya, jadi itulah perintah ataupun isi kandungan dari surah An-Nas. Perintah Allah kepada manusia
untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Nah, mungkin ini pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surah An-Nas. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan pada pelajaran yang berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.